Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh Kondoin? Fatih, kali ini mau ngobrol-ngobrol bersama Sabam Nim Yugo. Simak terus ya. Sanim, Ya, ceritain dong latar belakang keluarganya, seperti berapa bersaudara dan keluarga masa lalunya. Sabem bungsu dari 9 bersaudara. Dari 6 cowok, ada 3 cewek. Dari 9 bersaudara itu cuma Sabem anak bungsu ya, aktif di bela diri. Kakak-kakak Sabem ikut juga sih, karate ada, taekwondo juga, ada silat, tapi hanya nggak bertahan lama. Kan. Sabem juga pernah ikut silat, sama tidak bertahan lama karena yang passionnya bukan di situ ya. Lalu ikut taekwondo sejak SMA kelas 2 secara resmi sih ya. Kalau kecil ya ikut-ikutan aja. Kebetulan dulu tetangganya kakak ada Sabem pelatih ya, saya ikut tapi anak bawang, nggak resmi terdaftar. Secara resmi terdaftar ya baru SMA itu kelas 2. Sanim waktu kecil nakal nggak sih? Kalau disebut nakal ya relatif ya, anak-anak ya, kenakalan anak-anak seperti apa gitu kan. Tapi bermain bola ya sama seperti itu yang anak-anak umumnya lakukan. Tapi ya pengalaman juga pernah waktu SD itu kita sekitar berempat itu ya, itu naik kereta dari pagi sampai pulang hampir maghrib itu ya, kita ke Monas. Berempat itu kelas 3 SD kan, sampai orang tua itu khawatir ya, pada kemana ya. Akhirnya kita cerita juga kan, nggak dimarahin sih sama orang tua ya, karena emang itu pengalaman juga kan. Yang penting bisa jaga diri. Nah, pernah berantem nggak? Berantem itu ya setelah ya awal paling rebutan mainan kalau anak-anak kecil kayak gitu ya. Tapi setelah ikut taekwondo ya pernah juga. Nah itu bekal bela diri, alhamdulillah kepake juga tuh. Kebetulan saya tinggal dulu di Muhammad Ciluar, tahu ya? Iya. Nah itu daerah Bronx juga kan. Di situ ada sekolah-sekolahan STM, SMP, anak-anak kolong juga banyak gitu kan. Nah itu dulu sering dipalak tuh di situ. Ada kita kalau misalnya ngelihat anak kolong, wah dulu sih tunduk, kita takut. Tapi setelah ikut taekwondo, alhamdulillah masih makin pede. Gitu. Terus pernah juga palak terus dicegat. Alhamdulillah dengan ilmu bela diri kita tunggu aja sebetulnya reaksi dia, aksi dia dulu apa. Setelah dia maju, ya refleks itu selalu keluarin tuyo Wicagi, kena telak mukanya dan dia jatuh kan sampai bleeding tuh hidungnya. Sebetulnya tuh udah dikeroyok gitu ya, hampir dikeroyok, dikelilingin selalu. Satu angkot itu kan pangkalan odong-odong ya, Pomad itu depan satu angkot tuh turun tuh ada berapa anak siswa gitu. Belum dikelilingin dari kurung yang paling depan, yang paling maju kan. Tapi begitu ngelihat kepala sukunya udah tersungkur duluan, mereka nggak pada berani macam-macam loh. Akhirnya mereka bubar dan pelan-pelan ngebebasin, selalu sok silahkan jalan gitu kan. Tadinya mau mukulin gitu ya, mau malakin. Sanim, ceritain dong latar belakang pendidikannya. Pendidikan, oke, dari mulai SD ya. Kebetulan saya nggak pendidikan TK, langsung ke SD. SD itu di Bubulak 1 yang di Pondok Rumput ya. Rumah waktu itu di Ciluar, jadi bolak-balik tuh dari SD, jadi udah terbiasa naik angkot ya. Lalu melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 ya.
Ini sama, hampir semua keluarga kakak Saung juga melanjutkan sekolahnya dari SD Bubulak ke SMP Negeri 5 karena memang dulu searah ya dari angkot. Selanjutnya melanjutkan ke SMA Negeri 7 Bogor. Nah di SMA Negeri 7 inilah Saung ikutan taekwondo dan itu pun bergabungnya di kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Saung mengambil jurusan sosial ya. Lalu setelah itu melanjutkan ke IPB. Nah, IPB tapi tidak langsung ya dari lulus SMA itu Saung ada jeda 1 tahun karena pengennya terputus karena ya masalah biaya juga satu, terus kedua ya emang nggak sesuai dengan jurusan kuliah yang Saung pilih dulu, nggak sesuai gitu kan, cari yang lebih enak deh, pengennya sastra UI gitu kan, tapi nggak jebol gitu kan. Terus di Gunadarma juga masuk kan, dapat beasiswa tapi nggak sesuai, nah, akhirnya nggak diambil. Udah deh nunggu 1 tahun kemudian. Nah di 1 tahun ini Saung tekunin betul-betul taekwondo, melatih di berbagai unit, ikut latihan di unit, waktu itu masih jadi asisten pelatih ya. Nah setelah 1 tahun ini kita isi dengan kegiatan taekwondo, baru tahun berikutnya masuk ke IPB, Institut Pertanian Bogor, ngambil jurusan komunikasi pembangunan ya, kebetulan gabung waktu itu di Fakultas Peternakan. Sanim kapan sih ikutan taekwondo dan di mana tempat latihannya? Secara resmi sih tadi ya udah diceritakan kelas 2 SMA kan, karena memang waktu kelas 1-nya belum ada ekskul taekwondo di SMA 7 itu. Sementara nunggu bela diri ya udah ikut silat dulu aja deh PGB kan. Kemudian di situ ngelatih kelenturan kan tadi, atraktifnya, akrobatiknya seperti baling-baling. Nah, itu kita belajar di situ. Baru setelah kelas 2 ada dibuka ekskul taekwondo. Passion dari kecil sih emang saya ke taekwondo ya. Karena waktu kecil itu melihat demo taekwondo yang menurut saya wah menarik banget ya, arah tendangan yang tinggi itu kan, terbang beberapa kali memecahkan papan ya, itu breaking tekniknya luar biasa nih, kayaknya enak gitu kan, teknik tendangannya pun bagus, jadi ya tertarik dari situ. Jadi ikut taekwondo di kelas 2. Sabum pertamanya itu sabum almarhum ya Edi Baryanto, lalu dengan asisten pelatihnya Dedi Iskandar. Saat itu ada berapa orang yang latihan? Nah karena ini ekskul bela diri taekwondo nih yang selama ini ditunggu mungkin teman-teman ya, itu sekitar 80 orang lebih teman-teman itu. Jadi kita latihannya di hall SMA 7 itu relatif besar tempatnya, ada 3 lapangan bulu tangkis tuh. Itu penuh dengan latihan yang taekwondo tuh. Nah tapi yang jadi black belt hanya Saung sendiri. Jadi ini ada seleksi alam sebetulnya kan, nggak fokus mungkin teman-teman Saung ya, ketika mereka dapat halangan mereka nyerah kan, nggak fokus sama tujuannya. Dan yang masih aktif sampai sekarang siapa? Ya hanya Saung aja yang aktif gitu kan, hanya yang capai black belt sampai sekarang. Teman-teman yang SMA sebetulnya pengen juga sih ngelanjutin, tapi ada yang terhalang kesibukan gitu kan. Tadi ada beberapa yang sudah mencapai sabuk merah itu tapi dilanjutkan di tempat yang lain, di tempat kuliahannya, tempat kerjaannya. Waktu itu ada beberapa yang masih aktif, sekarang full sudah hampir nggak ada ya. Sanim, latihan dulu taekwondo kayak gimana sih? Ya kalau dilihat dari metodenya ya hampir sama sih sebetulnya dengan sekarang ya. Hanya waktu itu dimulai dengan stretching, Sabum dapat materi teknik tangan dulu, biasanya teknik tangan seperti maki, tangkisan, pukulan, jirugi dan lain-lain. Setelah itu dengan kuda-kuda yang harus betul banget, up kubinya harus presisi, dui kubi dan sebagainya. Lalu setelah itu main tendangan, teknik tendangan pakai pancing pet. Hanya waktu dulu fasilitasnya sangat terbatas ya, sangat terbatas dibanding dengan sekarang, tanpa matras kan, pancing pet pun seadanya, body protector pun hanya dipakai bergantian. Kalau sekarang kan udah ada tuh masing-masing anak punya body protector.
waktu dulu ya fasilitas sangat terbatas, ya, sehingga head protector pun hampir semua unit cut dah, salah. Lanjut. Fasilitas sangat terbatas, jadi bergantian tadi kan, body protector gantian, head protector gantian. Bahkan saya pernah punya pengalaman fighting tanpa head protector dan sabuk putih itu kena tendangan telak di wajah kan, walaupun wajah gak dilindungi ya, gak mesti juga waktu itu belum diperkenankan dipakai, jadi kena tendangan wicagi telak dan bleeding hidung patah. Nah, prestasi yang pernah diraih Sabam apa sih? Oke, untuk Kyorugi waktu itu sangat-sangat terbatas sekali event kejuaraan untuk kelas usia Sabam apalagi ya. Waktu itu kelas 2 SMA. Nah, hanya ada 2 event yang diikuti ya. Satu Shahid Cup dan 2 STYB Cup, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung ya. Tapi keduanya belum berkesempatan untuk jadi juara. Karena setelah itu Saum menginjak kelas 3 disibukkan dengan persiapan EBTA. Setelah itu juga Saum serahkan untuk selanjutnya ya junior Saum yang maju untuk ikut kejuaraan. Karena memang ada seleksi ya. Saum kebetulan waktu itu kelas fin di adik-adik Saum juga banyak, adik-adik junior kelas fin. Akhirnya kita juga karena disibukkan satu persiapan untuk EBTA, yang kedua memberi kesempatan kepada junior-junior semua untuk maju deh. Sanim ceritain dong perjalanan kenaikan sabuk Sanim. Oke, kalau dulu ya ujian kenaikan tingkat itu bisa 2 kali. Misalnya pekan pertama ini ujian fisik dulu kan, lalu pekan selanjutnya ujian teknik gitu kan, atau dalam satu pekan Sabtu dan Ahad gitu kan. Sabtunya kita Hyong Leon Tour atau Gotsuko namanya, itu lari itu kita kumpul biasanya di balai kota ya, kita dikumpulkan di balai kota lalu lari ke tempat tujuan ujian kenaikan tingkat. Ada yang di IPB Darmaga, ada yang bumi perkemahan Cimandala itu kan, itu lari itu biasanya Sabtu sore kan, lari sampai di sana menginap, dan ujian tekniknya itu hari Ahad paginya. Nah, yang paling menarik itu waktu Sabung ngambil GEP 7 ya. Itu hijau strip. Itu kita kumpulnya di Ciawi, Juanda. Dan tempat ujian kenaikan tingkatnya itu di Gunung Mas. Luar biasa, kita lari dari pagi dan rata-rata sampai ke lokasi itu jam 4. Saya sendiri jam 4 itu non-stop lari full. Ada beberapa peserta yang sudah tidak kuat ya, mereka diangkut dengan mobil. Dan itu pun treknya tidak lurus mengikuti jalan raya, tapi belok-belok ke arah gunung gitu kan, ke arah kebun teh. Itu makanya banyak peserta yang tidak kuat. Banyak peserta juga yang pecah-pecah kulitnya tuh karena emang terkena panas. Lalu di puncak itu kan airnya dingin kan, begitu cuci muka ya kulitnya pecah-pecah. Itu yang paling menarik. Terus untuk ujian GEP ya, ujian dan kita banyak teman-teman tuh ngambil di tahun 2000 ya. Itu ketika saya selesai kuliah ngambil dan 1. Nah, ini saya perjuangan juga waktu itu saya di akhir kuliah, saya gimana caranya biar bisa ujian dan waktu itu kan pasti relatif lebih mahal dibanding ujian GEP, itu biayanya harus bayar ukiwon juga. Akhirnya saya waktu itu menyisihkan uang kos, nggak dipakai tuh uang kos saya ya, karena saya digratiskan waktu itu uang kos sama bapaknya, karena saya ngajak teman-teman waktu itu, teman kita kos di bapak ini aja yuk. Banyak ada beberapa teman, akhirnya saya sendiri digratiskan untuk kos karena banyak bawa teman. Nah, uang kos itu saya pakai untuk ujian kenaikan tingkat. Dan merasa cukup sebetulnya waktu itu, merasa cukup, udah deh dan 1 aja deh kan, asal black belt. Tapi waktu itu sabung pelatih, sabung almarhum
Sabum Edi Baryanto terus tuh memotivasi, naik lagi deh. Kamu kan ngejabat sebagai ketua. Waktu itu ketua klub masih ada Bogor Taekwondo. Bogor Taekwondo itu anggotanya unit SMA 7, Bina Insani dan SMA 6. Nah, kamu sebagai ketua Bogor Taekwondo, masa cuma dan 1 dan 2 deh. Akhirnya naik juga dan 2. Waktu itu Sabum cuma dia sendiri tuh dari angkatan Sabum yang dan 1 ya. Bersama Sabum Dedi Iskandar ya. Dan waktu itu kebetulan fisik Sabum tuh kurang menunjang untuk ujian. Walaupun di persyaratan itu harus menyertakan apa tuh? Surat keterangan sehat gitu kan. Sabum kontrol waktu itu ada masalah respiratory system Sabum. Sabum ketika kontrol nggak bisa, kamu kan lagi terapi, nggak boleh ikutan itu ujian. Akhirnya Sabum bagaimana caranya ya? Ya udah deh ke mana ya? Ya udah deh ke yang dokter-dokter praktek itu yang biasa tanpa diperiksa. Akhirnya dapat juga SKS. Sabum ikut, singkat cerita ada ujian fisik. Padahal Sabum lagi masalah kesehatan. Itu lari selama 30 menit ya. 30 menit itu mengitari lapangan sepak bola itu dapat berapa keliling gitu kan. Waktu itu sesak banget, Sabum merasa sesak banget. Tapi dalam hati Sabum, selangkah lagi deh, saya harus. Sesak lagi kerasa, kunang-kunang kerasa, gelap gitu kan langsung. Tapi dalam hati kecil Sabum, satu langkah lagi deh. Terus kaki Sabum udah mulai goyang, udah gontai kan. Tapi setiap merasakan gelap, mata kunang-kunang, kaki gontai, napas sesak gitu kan. Itu satu langkah lagi deh. Sampai terus Sabum mendapatkan 12 keliling waktu itu. Ya. Waktu itu sudah. Akhirnya di 30 menit terakhir itu, waduh kayaknya enak banget ya. Sabum ngelihat gas oksigen itu, tabung oksigen itu, waduh kayaknya enak banget gitu kan. Begitu direkap berapa peserta, Sabum dapat 12 keliling. Ternyata ada peserta yang lain yang lebih sehat mungkin dari Sabum, hanya dapat 8 keliling gitu kan. Ada yang lebih juga sih 15 keliling gitu kan. Sabum dapat 12 keliling dengan kondisi kesehatan yang waktu itu enggak menunjang gitu kan. Tapi itu hati kecil yang selalu nyalain satu langkah lagi deh gitu kan. Yang bisa ngebuat Sabum meraih 12 keliling itu. Ketika dan 2 naik lagi dan 3. Itu sepakat gitu ya. Teman-teman ayo kita kompakan deh dan 3 barengan. Untuk akhirnya di dan 2 itu kita selain itu kan Sabum jadi wasit daerah juga ya. Nah untuk menunjang karir di wasit ya tingkatan dan juga harus naik gitu kan. Mau nggak mau akhirnya Sabum dan 4 gitu kan. Waktu itu juga dapat pesan dari almarhum Go, harus bisa ngelebihin saya kalau bisa. Sabum Edi Baryanto waktu pesannya sangat Sabum ingat karena dalam bahasa Sunda, nah tak mua ngaluhuran hulu katanya. Juga kaluhur ya, nggak akan merasa tersaingi gitu kan. Karena apa? Pundak tidak akan melebihi dari kepala gitu kan. Jadi kalau bisa lebihin saya. Waktu itu Sabum Edi Baryanto dan 3. Akhirnya saya punya motivasi untuk naik dan 4. Dan saya dedikasikan tingkatan dan 4 ini untuk beliau. Dan 4 ini untuk almarhum Sabum Edi Baryanto. Dan pada tahun kemarin alhamdulillah high dan 5. Jadi sekarang dan 5 so. Sanim, apa sih suka duka dalam taekwondo Sanim? Wah, suka duka ya, karena taekwondo di passion itu kan udah hobi, sesuatu yang kita sukai gitu kan. Jadi lebih banyak sukanya gitu kan. Ya, kita letih, keringetan, berdarah-darah, ya udah itu bukan hal yang besar gitu kan. Masih bisa diobatin kalau cedera-cedera kecil gitu kan. Itu bukan bagian dari duka gitu kan. Tapi ya dukanya itu ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu ya ada gitu. Ketika kita semangat kan, tapi teman-teman kok loyo, kita
ketika jadi pelatih kita punya program yang bagus tapi kok nggak didukung dengan orang tuanya kurang mendukung, terus anak-anaknya juga diajak latihan sulit gitu kan. Ketika kita semangatnya on fire itu kan, tapi tidak didukung sama yang lain, terus anak-anak juga nggak ngedukung itu kan, atlet ya udah itu yang kurang, jadi kita juga ya ke bawah kurang semangat gitu ya, itu aja suka. Nah, manfaat taekwondo buat kehidupan Sanim apa? Manfaat ya selain tadi ya meningkatkan percaya diri. Waktu dulu minder itu kan, takut ngelewatin orang-orang kerumunan, tapi setelah mengikuti taekwondo ya apa, kita nggak punya salah apa-apa kok, kenapa harus tunduk, kenapa harus malu, kenapa harus takut ngelewatin orang. Nah, itu meningkatkan percaya diri. Lalu yang paling banyak dirasa manfaatnya ya silaturahim makin banyak saudara-saudara kita, nggak hanya di lingkungan sekolah aja, di lingkungan rumah, tapi ada lingkungan yang lain taekwondo, jadi ya lebih variatif lah kita kegaulannya. Apalagi setelah jadi wasit daerah, wah kita bisa kenal dengan kota-kota yang lain, dari Jawa Barat saja kan, sejabar kita kenal kan. Ketika jadi wasit nasional, wah se-Indonesia kita makin banyak saudara-saudara ya kan. Jadi kalau kita misalnya mampir ada tugas di kota lain, nah itu ada teman-teman yang kita bisa hubungin. Saya mampir loh di sini. Itu mereka biasanya rata-rata welcome. Kita solidaritasnya kuat untuk wasit nasional. Sanim, selain bela diri, manfaat apa lagi sih yang didapatkan taekwondo? Iya, kita dapat bela diri pasti kan. Terus teman-teman, banyak pergaulan. Dan juga organisasinya, kita belajar organisasi di sini karena selain jadi siswa, ada beberapa siswa yang dianggap cakap itu untuk menjadi pengurus di unit latihan. Misalnya kan ada ketua pengurus, di unit latihan itu ada bendahara, ada juga sesi-sesinya kan. Nah itu waktu itu kemudian saya dipilih, diangkat menjadi ketua pengurus unit di SMA 7. Ya itu beberapa periode kan. Jadi kemampuan organisasi diasah dari situ bisa. Selanjutnya dulu di skup yang kecil unit ada beberapa kumpulan unit, bisa juga disebutnya klub gitu kan. Nah itu juga saya pernah menjabat sebagai ketua Bogor Taekwondo gitu kan. Ada unit SMA 7, Bina Insani, SMA 6 dan yang lain-lain. Nah ada juga Pencap. Nah kebetulan dari tahun 2014 ya diamanahi jadi di Pencap itu saya menjadi pengurus di komisi bidang perwasitan. Jadi sudah 2 periode ini dari 2014 sampai 2019, dilanjutkan 2019 baru tahun kemarin dilantik di Bandung sampai nanti masa jabatan 2024. Nah, apa sih syarat dari wasit? Jadi wasit selain black belt, harus black belt ya. Itu untuk black belt bisa dan 1 untuk wasda. Tapi tugasnya hanya di Pencap aja. Untuk bisa tugas di luar Pencap itu minimal dan 2 ya. Lalu selanjutnya akademik harus lulusan minimal SMA ya. Untuk wasit nasional bisa dan 3 dan 4 ya. Untuk wasit internasional dan 4 ke atas ya. Jadi wasit itu memerlukan kemampuan yang cakap, harus pandai memutuskan dengan cepat dan tepat gitu ya. Jadi sangat menunjang juga tuh kemampuan akademik kita untuk menjadi wasit yang handal. Sanim, perkembangan wasit di Kota Bogor bagaimana? Oke, untuk saat ini alhamdulillah ya progresnya sangat luar biasa. Untuk saat ini kita mempunyai wasit internasional itu ada 4 ya, Master Bernhard, Master Mulyadi, Salunim Boris dan Salunim Irwan ya. Untuk wasit nasional itu ada sekitar 12 ya. Dan wasit daerah juga ada 12 kurang lebih, dan wasit Pencap itu ada sekitar 20 ya. Jadi untuk mengadakan event setingkat Pencap Kota Bogor kita sebetulnya sudah bisa swadaya. Jadi pemenuhan kebutuhan wasit untuk di event-event kita sudah bisa mandiri. Tapi berhubungan karena kesibukan personil wasit yang teman-teman itu ada yang bekerja, kuliah, jadi kita
di setiap event butuh juga backup dari rekan-rekan dari Pemcap yang lain gitu kan. Alhamdulillah progresnya luar biasa Kota Bogor. Untuk IR-nya sendiri kita lumayan banyak 4 ya. Jadi setelah Kota Bandung yang paling lumayan banyak itu Kota Bogor. Jadi nomor 2 setelah Kota Bandung ya, di Jawa Barat. Apa sih syarat jadi wasit? Oke, yang pasti sabuk hitam ya. Tadi sudah diceritakan sabuk hitam. Lalu latar belakang pendidikannya minimal SMA. Lalu harus mempunyai rekomendasi dari Pemcap, dan Pemcap ini mengeluarkan rekomendasi pun tidak asal. Dia pasti meninjau juga apakah seniornya juga memberikan rekomendasi atau tidak kepada yang bersangkutan untuk mengikuti pelatihan wasit. Itu. Nah itu berjenjang ya. Kalau misalnya Pemcap ini untuk wasit daerah ya, dan memberikan untuk wasit nasional yang memberikan rekomendasi adalah Pemda Jawa Barat ya, kalau misalnya yang di kita di Bogor. Nah, lanjut lagi, kalau misalnya mau melanjutkan ke jenjang internasional ya harus mendapatkan rekomendasi dari PBTI. Nah, itu saling berkaitan. Jadi rekomendasi itu Pemcap, Pemda dan PBTI ini akan mengeluarkan rekomendasi bila seniornya ini memberikan juga rekomendasi kepada yang bersangkutan calon peserta. Nah, jadi hierarki itu tidak akan pernah putus di taekwondo. Senin, berikan pesan dong buat Fatih dan kawan-kawan. Oke, ya selalu berpesan sebagai pelatih bela diri. Ya. Selalu mengajarkan bela diri. Jadi kemampuan bela diri kita tidak dipakai untuk show up, tidak dipakai untuk pamer. Ya. Pakai bela diri ya untuk bela diri, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan bangsa, dan menjaga kehormatan agama. Itu. Nah, kalau pesan buat anak-anak Sanim apa? Ya, saya berpesan kebetulan punya 3 orang jagoan. Ada Naufal, ada Muhammad Naufal Asadel Fatih, Muhammad Zahran Al-Farizi, dan Muhammad Rafasya Al-Fatih. Nah itu berpesan kepada mereka jangan pernah tinggalkan sholat. Sama juga ketika mereka dilatih teknik bela diri, alhamdulillah kalau Nova sih memakainya di jalan yang benar ya, nggak show up. Pernah mendapat pengalaman dia dibully di jalanan, dipakai dengan cara yang benar, bisa membela diri, bisa menjaga diri dimanapun berada. Ingat sholat, ingat yang di atas, ingat Allah selalu melihat kita. Tidak boleh lalai dalam mengerjakan ibadah. Sayang sekali, video kali ini telah berakhir. Dan jangan lupa nonton video-video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video Fatih. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video Fatih ke teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe sekarang.